buat saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi ya. Saudara, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Yang terberkati saudara bisa tulis di sana, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, Shalom dari Bekasi, dari Singkawang, Shalom. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dari Malaysia, ya haleluya. Bu Rosalina Perlindungan dari Kalimantan Tengah, thank you ya. Buat teman-teman semua yang menulis, Bu Asiawan Biru, ya Ibu Isna Rubianti, Shalom, selamat pagi ya dari Singkawang, selamat pagi juga Ibu Rumah Datamba dari Bekasi, Shalom teman-teman semua ya dari Pangkalan Bun, dari Malaysia, terima kasih yang sudah bergabung. Opung Erlan dari Tanjung Priok, banyak ya kenalannya Opung Erlan ya, jangan lupa share channel Pastor Ndeso yang supaya keluarga-keluarga yang di Depok juga boleh datang kepada Tuhan ya. Opung Erlan Borjun, Tuhan memberkati ya. Ya puji Tuhan. Apolonia Mercy Ibu, Tuhan memberkati dari Kupang NTT, Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Bunia dari Cina, Tuhan memberkati, yang selalu setia juga datang kepada Tuhan tentunya lewat channel Pastor Ndeso. Ya teman-teman semua, Bu Sarali dari Singapura, Tuhan memberkati setiap teman-teman semua. Ibu Uti Prapti, maksud saya Sidoarjo, God bless you ya. Pak Ziko dari Makassar, ya Tuhan memberkati. Bu Eni dari Jepara, Bu Happy dari Serang Banten, God bless you. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jogja, Buning hadir, God bless you ya. Dari Sabah Malaysia, Bu Rovina Taye, God bless you. Dari YouTube, dari mana lagi teman-teman semua yang hadir, yang sudah bergabung nih ya pada kesempatan pagi hari ini. Saudara jangan ragu untuk menulis bersih jiwa menyegarkan ya dari kota kalian masing-masing. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu saudari, saudara bisa like, saudara bisa komen, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa menerbangkan gift. Ya Bapak Ibu saudari, jikalau saudara terberkati kalau di TikTok diterbangkan gift, kalau di YouTube Bapak Ibu saudari namanya saudara bisa menerbangkan super chat, super thanks Bapak Ibu saudari ya, atau berdonasi kalau di YouTube Bapak Ibu saudari. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bu Juni Shalom dari Ratu Jaya, Dipo, kapan-kapan lah ya Bu Juni datang-datang ke Depok Timur, main-main ke tempat Pastor Ndeso bersama Ibu Gembala ya. Nanti kita ada ibadah jam 10 pagi kalau terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Ndeso, atau nanti bisa kontak-kontak ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan setiap firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saudara, teman-teman semua, jujur saja tantangan iman kita yang paling berat itu bukan saat kita sedang live seperti ini ya, bukan sekedar ketika kalian menonton live seperti ini saja, tetapi saat kita sedang sendirian di luar sana ya teman-teman semua. Saya tidak mau kalian berjuang sendirian. Saya mau belajar mengajak setiap kehidupan kita semua. Saya membuka setiap teman-teman semua, khususnya hati ya, untuk kalian semua bisa masuk ke grup WA Pastor Ndeso Home ya. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi ayat, tetapi untuk jadi keluarga yang saling jaga 24/7 ya, artinya 24 jam. Kita berdoa buat setiap jemaat-jemaat yang rindu dilayani. Ini bukan grup biasa tentunya, tetapi ini tempat kita bertumbuh bersama-sama secara nyata. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi siapa yang mau didampingi imannya setiap waktu, kalian bisa masuk di grup Pastor Ndeso Home. Nah beberapa hari ini maafkan saya tidak bisa memasukkan orang, atau saya tidak bisa langsung chat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi teman-teman semua harus chat saya terlebih dahulu, karena akun saya kemarin sempat di-ban, dibatasi, habis itu di-ban pula lagi teman-teman semua. Saya juga baru tahu ya pada kemarin hari. Puji Tuhan malamnya dibuka kembali. Nah teman-teman semua, jadi mungkin kalian chat dulu kepada saya, kalian bisa kontak nomor saya atau save nomor saya. Nanti saudara kasih tahu, Pastor ini ibu ini bapak ini dari daerah sini, tolong masukkan ke grup ya Pastor. Jadi kalian bisa chat saya pertama kali lebih dahulu. Nah nanti dari situ saya kasih link sama teman-teman semua untuk kalian masuk ke grup Pastor Ndeso Home. Ya gitu ya teman-teman semua ya. Jadi saya tidak bisa untuk langsung masukkan secara pribadi di nomor tersebut. Saya nggak tahu kalau pakai nomor yang lainnya. Nah saudara-saudari, saudara bisa catat nomor saya di 0851 7529 2029. Bagi kalian yang rindu masuk di grup Pastor Ndeso Home itu ya. Kalian bisa catat sekali lagi 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa chat dulu terlebih dahulu di nomor itu. Jadi jangan di inbox TikTok, tetapi langsung di nomor itu ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara
Itu pun saudara terberkati dan saudara rindu masuk di grup WA Pastor Deso Home. Bapak Ibu Saudari, itu sedikit pengumuman. Jadi maaf bagi teman-teman semua yang belum saya masukkan ke grup. Bukan saya tidak mau memasukkan, tetapi benar-benar saya tidak bisa ngechat sama sekali kemarin. Ya, jadi benar-benar di ban. Jadi mohon maaf ya, khusus untuk WA. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mereka pikir mungkin saya nge-spam atau apa gitu ya. Padahal saya cuma memasukkan orang di grup. Ya lalu kemudian saya sapa setiap teman-teman semua yang baru. Mungkin terlalu banyak ya yang saya masukkan beberapa 2-3 hari yang lalu. Ya teman-teman semua. Jadi harap dimaklumi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan hari ini. Saudara, izinkanlah saya bertanya kepada kalian semua dengan jujur pagi hari ini. Berapa kali dalam sebulan terakhir ini kalian terbangun di tengah-tengah malam karena tiba-tiba ya kalian teringat sama tagihan yang belum dibayar? Ada teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan bangun tengah malam tiba-tiba ya dalam setiap kehidupan kalian semua karena kalian teringat, ada cicilan yang belum dibayar, ada tagihan ini nih yang belum dibayar, ada hal ini nih yang harus dibayar dan lain sebagainya. Berapa kali kalian merasa ya dada kalian sesak ketika melihat notifikasi transfer masuk? Ternyata transfer yang masuk itu hanya cukup untuk beli beras 1 minggu dalam setiap hidup kalian semua. Sementara kebutuhan anak-anak sekolah belum. Sementara cicilan rumah belum. Kontrakan rumah mungkin juga belum. Dan ongkos hidup lainnya seperti tumpukan gunung yang menanti. Kita nggak pernah tahu nanti di negara kita, di Indonesia, Singapura, Malaysia, ya nanti harga BBM itu berapa teman-teman semua. Tapi yang saya dengar di Filipina sudah tembus 80.000, ya 85.000 atau 80.000 per liter teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya jadi mereka menetapkan kondisi darurat nasional, ya teman-teman semua, karena satu selat ditutup. Nah kita berdoa supaya negara kita, ya baik di Indonesia, baik di Singapura, di Malaysia, saya nggak tahu di Cina seperti apa teman-teman semua, tetapi kita berdoa supaya semua bisa terkendali, ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, sehingga saya percaya ya teman-teman semua kita boleh hidup, ya kita boleh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan setiap berita-berita ini, tetapi teman-teman semua mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara setiap kehidupan kita semua, amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mungkin juga di antara kita yang duduk di sini dengan senyum di bibir, kita senyum, tetapi di dalam hati ada pertanyaan yang tidak berani kita ucapkan dengan lantang. Tuhan, apakah aku akan cukup? Apakah aku akan cukup dalam setiap hidupku? Apakah Engkau benar-benar peduli dengan rekening bankku, dengan pemasukanku dan lain sebagainya? Apakah imanku akan bertahan jika keadaan-keadaan itu semakin sulit dalam setiap kehidupanku? Saudara, saya tahu persis perasaan-perasaan itu. Karena saya juga manusia, Bapak Ibu Saudari, sama seperti kalian semua. Ya, saya pernah berada di posisi di mana kita, Bapak Ibu Saudari, harus memilih ya antara membeli ini, ya Bapak Ibu Saudari, atau membeli susu untuk anak di dalam setiap kehidupan saya. Saudara, saya pernah merasakan bagaimana yang memiliki mentalitas scarcity, ya Bapak Ibu Saudari. Artinya, saudari dikasih oleh Tuhan, mentalitas scarcity itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, saudara ada kekurangan. Saudara takut ada kekurangan, saudara takut ada kelangkaan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita memiliki pola pikir bahwa ada persediaan yang terbatas, tetapi aku harus bertahan. Gimana caranya? Aku tidak boleh memberi karena aku sendiri kekurangan. Bagaimana aku bisa memberi? Aku sendiri kekurangan. Saudara, mindset ini merayap masuk ke dalam hati dan mengubah, ya Bapak Ibu Saudari, cara mungkin kita memandang setiap kehidupan ini. Namun pagi ini Tuhan ingin membebaskan kita tentunya dari setiap belenggu-belenggu pikiran itu. Bukan dengan memberikan kita semua uang di dunia ini, tetapi dengan mengubah cara kita memandang. Karena selama kita memandang saldo rekening kita, kita akan selalu berada di dalam ketakutan. Tetapi ketika kita mulai memandang kepada sumber dari segala sumber, kita akan menemukan bahwa kelimpahan sejati tidak pernah dihitung dengan angka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kelimpahan sejati itu diukur dengan kedalaman harapan yang kita miliki di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Harapan yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Kita hidup di zaman di mana ketakutan akan kekurangan telah menjadi senjata yang paling ampuh yang digunakan dunia untuk mengendalikan setiap pikiran-pikiran kita. Iklan-iklan berbisik dengan halus, oh kamu belum cukup, ya mobilmu belum mewah, rumahmu belum besar, beli di sini, beli yang ini, beli sama aku dan lain sebagainya. Tabunganmu belum aman, investasi di sini dan lain sebagainya. Beli ini, kejar itu. Karena jika tidak nanti kamu akan tertinggal loh sama teman-temanmu yang lain. Saudaramu aja udah punya tuh itu mobil yang terbaru dan lain sebagainya. Saudara, media sosial memperparah keadaan-keadaan itu dalam setiap hidup kita semua. Kita melihat mantan teman sekolah kita yang tampaknya sukses besar di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, saya punya kawan yang biasa berlibur Bapak Ibu Saudari bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi bisa ke Eropa dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada libur mereka, ya teman-teman, di mana saya masa-masa saya bandel Bapak Ibu Saudari, ya saya ada di satu sekolah yang baik waktu saya SD SMP. Ya, saya punya kawan-kawan. Saya pernah sekolah di PSKD Bapak Ibu Saudari di Kota Depok dan di Mardi Yuwana Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, saya punya kawan-kawan yang baik dan mereka punya tempat ataupun ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan punya kehidupan yang mungkin baik secara materi dalam setiap hidup mereka. Kita melihat teman-teman kita semua bisa berlibur ke sana ke sini. Kita melihat tetangga-tetangga kita juga yang mungkin juga selalu liburan ke luar negeri. Dan tanpa sadar kita mulai membandingkan, mengapa aku tidak seperti mereka ya Tuhan. Mengapa rumah tanggaku tidak seperti mereka ya Tuhan. Mengapa hidupku, mengapa aku yang baru tamat sekolah ini, baru tamat kuliah tidak seperti mereka yang langsung mendapatkan pekerjaan dan punya gaji yang baik. Tuhan, apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan kurang baik kepadaku? Saudara, di tengah-tengah budaya FOMO, fear of missing out, dan scarcity mindset tadi yang dipompa habis-habisan oleh sistem dunia ini, kita sebagai orang percaya justru dipanggil untuk hidup dalam realitas yang sama sangat berbeda. Ya, kita sebagai orang percaya justru dipanggil, saudara, untuk menjadi saksi bahwa ada sumber kelimpahan yang tidak pernah bisa diukur oleh indeks harga konsumen, ya, oleh indeks harga saham atau nilai tukar rupiah Bapak Ibu Saudari, atau ringgit atau dolar Singapura dan lain sebagainya, ya, atau yuan, ya kalau di Cina Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, kalau di Hong Kong saya nggak tahu apa Bapak Ibu Saudari, ya. Namun masalahnya saudara yang dikasih lihat Tuhan, kita sering lebih percaya pada berita-berita ekonomi, berita-berita perang daripada berita Injil dalam setiap hidup saudara. Kita lebih cepat panik mendengar kabar inflasi daripada bersemangat mendengar janji Tuhan. Kita sibuk menghabiskan lebih banyak waktu menghitung pengeluaran daripada merenungkan Bapak Ibu Saudari janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang nanti kita akan belajar. Dan pagi hari ini Tuhan ingin mengembalikan kita kepada identitas sejati kita. Bukan sebagai orang yang selalu kekurangan, tetapi sebagai anak-anak raja yang memiliki akses yang tidak terbatas kepada Theos, Bapak Ibu Saudari, kepada Allah yang adalah sumber harapan itu sendiri. Theos itu Allah Bapak Ibu Saudari, ya Tuhan. Mari kita belajar bagaimana mengubah pola pikir dari scarcity tadi menjadi abundance dalam setiap hidup saudara, menjadi kelimpahan. Ya, dari pola pikir kelangkaan, keterbatasan, kekurangan menjadi kelimpahan. Karena hidup kita di dunia bukan tentang bagaimana kita bertahan dalam setiap hidup saudara, tetapi tentang bagaimana kita bersinar di tengah-tengah kelam, ya Bapak Ibu Saudari, dengan harapan yang tidak pernah padam dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini untuk kita boleh melimpah dalam harapan. Sehingga saudari, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini dapat mengubah pola pikir dari kekurangan menjadi kelimpahan. Ya, karena memandang setiap janji Tuhan bukan saldo di rekening Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus, kiranya Allah sumber pengharapan kita memberkati kalian dengan sukacita
dan ketenangan dalam perlindungannya. Biarlah kalian tidak pernah berputus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus kalian memiliki harapan yang pasti. Yang setuju katakan amin. Roma, Bapak Ibu Saudari, pasal 15 ayat yang ke-13. Saudara, seringkali kita hidup seolah-olah kasih karunia Tuhan adalah sumber daya yang terbatas. Sehingga kita terus-menerus hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekurangan. Padahal Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kita memiliki Allah yang adalah sumber dari kelimpahan itu. Kita memiliki Allah yang adalah sumber kelimpahan itu yang tidak pernah habis. Amin Bapak Ibu Saudari. Mau harga minyak nanti berapapun, ya Bapak Ibu Saudari, mempengaruhi kehidupan ekonomi ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan kita saja loh, tapi satu bangsa, bisa satu ya Bapak Ibu Saudari, satu wilayah, bahkan sekarang bisa berbagai dunia yang mengalami krisis-krisis itu. Saudara, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, ingat bahwa kita tidak diukur oleh seberapa tebal isi dompet kita, tetapi oleh seberapa dalam kita memandang janji Allah yang tidak berbohong dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita Bapak Ibu Saudari belajar dari Roma 15 ayat yang ke-13 tadi. Bagaimana mengubah pola pikir kita dari khawatir atau kekurangan menjadi melimpah dengan harapan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fondasi harapan orang-orang percaya adalah pribadi Allah, bukan kepemilikan materi dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Inilah fondasi harapan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara dan saya memiliki harapan, yaitu pribadi akan Allah itu sendiri, bukan kepemilikan materi dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih, kalau tadi kita baca ya Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan. Saudara, kata Yunani untuk sumber ya atau Allah sumber itu dalam Roma 15 ayat yang ke-13 adalah hotheostes elpidos. Ini adalah frase unik yang menunjukkan bahwa Allah bukan sekedar memberi harapan. Ya, Allah bukan sekedar memberi harapan di dalam setiap hidup kita semua, tetapi Dia adalah esensi dari harapan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia adalah esensi dari harapan itu sendiri di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, Dia adalah pusat dari harapan itu sendiri. Dialah yang bernilai, yang terpenting dari harapan itu sendiri. Nah saudara, jika harapan bergantung pada saldo rekening, ya, kepada harga-harga minyak yang kadang naik turun dan lain sebagainya, maka ia akan naik turun seperti pasar saham itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, jika harapan kita berakar kepada theos, kepada Allah yang tidak berubah di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka fondasi kita adalah kekekalan. Fondasi kita adalah kekekalan. Sehingga saudara tahu Paulus ini menulis surat ini kepada jemaat di Roma yang hidup di pusat kekuasaan pada saat itu. Dan tentunya ada ketidakpastian ekonomi di kekaisaran Romawi pada saat itu. Saudara, mereka hidup di tengah-tengah minoritas yang sering juga terpinggirkan. Sama kita kan di Indonesia, orang-orang Kristen kan ada ya Bapak Ibu Saudari di tengah-tengah minoritas. Ya, Paulus tidak berkata berdoalah supaya hartamu makin banyak, rekeningmu makin bertambah. Tetapi dia mengarahkan pandangan mereka, jemaat-jemaat yang dia layani Bapak Ibu Saudari, ia mengarahkan pandangan mereka kepada sumber yang melampaui sistem dunia ini. Paulus sedang mengajak seperti itu. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Elia, adalah nabi yang diurapi. Tetapi pada masa kelaparan hebat, Allah tidak mengirimnya Bapak Ibu Saudari ke istana. Allah mengirimnya ke sungai Kerit. Dan kemudian ya dia dikirim lagi ke rumah seorang janda miskin di Sarfat. Ya, saudara dapat menemukan kisah itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Saudara, secara logika scarcity, secara logika ya Elia itu mengalami ketakutan bersama juga dengan janda itu. Ya Bapak Ibu Saudari, di mana dia sudah punya sumber daya yang terbatas dalam setiap kehidupan mereka. Baik Elianya juga terbatas, baik jandanya juga terbatas. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, janda itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak pada saat itu. Itu adalah saldo yang hampir nol di dalam setiap kehidupan janda itu. Namun Bapak Ibu Saudari, Elia sebagai hamba Tuhan mengubah pola pikirnya. Ya Bapak Ibu Saudari, kelimpahan itu bukan dihitung
dari apa yang ada di tangan. Amin. Kelimpahan itu bukan dihitung Bapak Ibu Saudari dari apa yang ada di tangan, tetapi dari siapa yang memegang janji itu. Siapa yang memegang setiap hati itu. Saudara, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Karena apa? Karena ada firman yang menyertainya di dalam setiap kehidupan janda di Sarfat itu. Karena ada firman yang menyertainya, maka tepung dan minyak itu tidak habis di dalam setiap kehidupan janda di Sarfat itu. Saudara yang terkasih, pemaknaan pada bagian yang pertama, di mana saudara diingatkan fondasi harapan kita sebagai orang percaya adalah pribadi Allah, bukan kepemilikan materi. Pemaknaan pertama yang bisa kita ambil lewat bagian yang pertama ini, saudara, harapan itu di dalam Alkitab bukanlah berharap-harap cemas ya di dalam setiap hidup saudara. Harapan di dalam Alkitab, saudara, adalah kepastian akan masa depan yang dijamin oleh karakter Allah yang terus setia dari generasi ke generasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi tengah-tengah dunia ini, dari PD1, Perang Dunia Kedua, ya mau nanti terjadi lagi Perang Dunia keberapa Bapak Ibu Saudara dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, saudara memiliki harapan kepada Allah yang hidup. Masa depanmu dijamin oleh karakter Allah. Dia Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi harapan di dalam Alkitab itu seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, ada kepastian akan masa depan yang dijamin oleh karakter Allah yang setia. Bukan berharap-harap cemas. Ya Bapak Ibu Saudara, aduh harganya akan naik atau enggak ya. Berharap-harap cemas nanti harga minyak nanti gimana ya. Nanti harga bahan pokok gimana ya. Mudah-mudahan enggak terjadi seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ya saya juga tidak mengharapkan harga itu Bapak Ibu Saudari melambung tinggi. Tetapi Bapak Ibu Saudari, seandainya apapun yang terjadi di depan sana, tetapi kita tahu saudara ada kepastian akan masa depan kita yang dijamin oleh karakter Allah yang setia. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pemaknaan pertamanya. Yang kedua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya memandang kepada Allah sebagai sumber, kita akan berhenti menjadi budak dari setiap angka-angka yang ada di dalam setiap rekening-rekening kita semua. Dari harga-harga bahan pokok yang akan mungkin naik atau turun dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita memandang kepada Allah sebagai sumber, kita berhenti menjadi budak dari angka-angka itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kita pikiri aduh nilai rupiah berapa ini, nilai apalagi dolar Singapura berapa ini terhadap dolar nanti. Ya nanti nilai apalagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ringgit Malaysia berapa terhadap dolar ini Bapak Ibu Saudari dan lain sebagainya. Saudara, kita seringkali menjadi budak dari setiap angka-angka itu. Kita menjadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan orang-orang yang takut akan setiap fluktuatif maksud saya dari nilai-nilai ya Bapak Ibu Saudari mata uang kita masing-masing. Tetapi jadikanlah Allah sebagai sumber, maka Bapak Ibu Saudari, saudara akan diberikan kepercayaan untuk mengelola setiap berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia yang akan memelihara dengan sempurna setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, satu ketika ada seorang pengusaha yang sangat saleh, namun pengusaha ini bangkrut Bapak Ibu saudari. Dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, rekening saya kosong Pak Pendeta. Saya tidak punya apa-apa lagi dalam setiap kehidupan saya, semua habis." Lalu kemudian pendeta itu menjawab dengan tenang, "Anakku, rekening bankmu memang kosong di dalam setiap hidupmu. Tetapi aku ingin melihat bahwa ada buku besarmu di surga dalam setiap hidupmu. Apakah engkau masih memiliki Bapa? Apakah engkau masih memiliki janji bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemurahan kekayaan di dalam Kristus Yesus Tuhanmu?" Saudara, dia bertanya kepada orang itu. Lalu kemudian pendeta itu, ya, dia katakan, "Jika semua itu masih ada, maka rekeningmu di sorga itu penuh, bukan kosong. Maka rekeningmu di sorga penuh dengan kelimpahan. Yang kosong hanyalah dompetmu sementara, bukan warisan kekalmu." Dan kemudian pengusaha itu tersadar dalam setiap hidupannya. Saudara, ternyata dia tidak kehilangan kekayaannya. Karena kekayaannya adalah Kristus sendiri dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Saat kita melihat notifikasi saldo ATM kita yang sedang menipis, saudara biasakan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya,
Katakan seperti ini, Bapakku adalah pemilik dari ribuan ekor sapi di bukit-bukit. Ya, seperti Mazmur Bapak Ibu Saudari pasal 50 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Saudara bisa katakan hal ini dalam setiap kehidupan saudara. Bapamu lah pemilik itu semua. Saudara yang terkasih, ucapkan itu sebagai deklarasi iman, bukan sebagai penolakan dari realitas-realitas dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mengucapkannya karena kita percaya bahwa ketika Bapa pemilik ribuan ekor, ya Bapak Ibu Saudari, sapi ataupun hewan-hewan yang lain dalam setiap kehidupan ya muka bumi ini, ya Bapak Ibu Saudari, dia bahwa dia pemilik alam semesta ini, kita percaya bahwa kita pun sebagai anak-anaknya tidak akan pernah kelaparan dan kekurangan. Saudara, mari ya Bapak Ibu Saudari biasakan mengucap syukur dalam setiap hidup saudara. Buatlah jurnal kelimpahan janji. Tuliskan Bapak Ibu Saudari. Bukan kelimpahan harta yang saudara tuliskan. Ya, tetapi buatlah buku kelimpahan janji yang saudara tuliskan setiap hari. Catatlah setiap janji Tuhan yang digenapi dalam hidupmu. Betapapun kecilnya itu, catat Bapak Ibu Saudari. Makanya tadi kan saya melihat, ya saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudari, adakah yang bisa saudara syukuri sepanjang minggu ini? Walaupun keadaan-keadaannya, ya Bapak Ibu Saudari, kita mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi kalau saudara menulis, ya Bapak Ibu Saudari, dan saudara bisa melihat setiap syukur yang saudara naikkan di hadapan Tuhan, saudara bisa bersyukur atas setiap kehidupan saudara. Saudara sedang berlatih melihat setiap pemeliharaan Tuhan, melihat setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, melebihi dari setiap ketakutan-ketakutan kita semua. Ya, jadi ayo catat setiap janji Tuhan yang digenapi dalam setiap hidupmu. Buatlah jurnal kelimpahan janji, bukan jurnal kelimpahan harta dalam setiap hidup saudara. Latihlah dirimu untuk memberi ketika dalam kekurangan secara materi. Saudara, ketika kita kekurangan secara materi, jangan berhenti memberi. Tetap belajar memberi secara materi. Itu adalah latihan rohani yang mematahkan mentalitas ketakutan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya tidak hanya mengajak saudara memberi kepada gereja, kepada pelayanan penginjilan. Saya mengajak saudara memberi kepada siapapun Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberi. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya. Saudara, mari bersama-sama kita latih hidup kita semua. Ya, itulah latihan rohani kita. Ya Bapak Ibu Saudari, kita melatih diri untuk memberi ketika dalam kekurangan secara materi. Sehingga itu mematahkan sekali lagi mentalitas ketakutan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari jangan sampai kita berpikir, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kelangkaan-kelangkaan yang terjadi atau kekurangan-kekurangan, akhirnya saudara saudara tidak melihat berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara yang seharusnya saudara buka. Ya, seperti yang pernah saya bilang, ketika saudara punya sesuatu saudara buka, sebab Tuhan memberkati orang tersebut lewat setiap hidup saudara. Tetapi karena saudara genggam, maka berkat itu tidak akan Tuhan alirkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena saudara suka menggenggam, karena saudara takut kelangkaan, karena saudara takut kekurangan dalam setiap hidup saudara. Makanya kita latihan untuk memberi ketika dalam kekurangan secara materi. Itu adalah latihan rohani, ya, dalam setiap hidup kita semua. Inilah yang pertama, saudara diingatkan bahwa fondasi harapan kita adalah pribadi Allah, bukan kepemilikan materi ataupun harga-harga yang sering kali Bapak Ibu Saudari naik dan turun dalam setiap kehidupan kita semua, ya. So, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua tadi, ya, dalam setiap kehidupan kita semua, kita belajar pagi hari ini mengenai melimpah dalam harapan, sehingga Bapak Ibu Saudari dapat mengubah pola pikir dari kekurangan menjadi kelimpahan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara, temukanlah sukacita dan damai sejahtera dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Karena sukacita dan damai sejahtera itu adalah mata uang kerajaan yang tidak terdevaluasi oleh apapun dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara mau punya rupiah sebanyak apapun, kalau misalkan harga dolarnya nanti Bapak Ibu Saudari misalkan ya 17.000, yang saya ingat dari masa saya kecil, kalau tidak salah dari 2.500 apa di bawah 5.000 pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Sampai sekarang kita besar, sekarang nilainya sudah mungkin 16 ribuan ke atas atau 17 ribuan. Ya Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau misalkan oke, rupiahnya tetap banyak, tetapi kalau misalkan jadi 50.000 Bapak Ibu Saudari per $1, ya sama saja Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, tergerus nilainya. Ya,
oleh setiap kehidupan kita semua, tentunya oleh inflasi dan lain sebagainya. Tetapi sukacita dan damai sejahtera, saudara, itu adalah mata uang kerajaan yang tidak bisa terdevaluasi oleh apapun. Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan, Paulus menggunakan dua kata kunci, ya. Ada sukacita ataupun karas dalam bahasa Yunaninya, dan damai sejahtera itu adalah eirene, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dalam konteks budaya Yunani Romawi, kedua hal ini, sukacita maupun damai sejahtera, itu dianggap hanya bisa didapat melalui kekayaan. Ya Bapak Ibu Saudara, melalui ketenaran, sama saja seperti hari-hari ini. Orang itu bisa sukacita, bisa damai sejahtera kalau Bapak Ibu Saudari dia tenar, ya. Dalam setiap kehidupannya banyak orang yang mengenal. Nanti ketika ada orang yang mengenal, endorsan mulai masuk. Atau orang itu bisa sukacita karena kekayaannya mulai bertambah-tambah di dalam setiap hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, sama seperti budaya Yunani Romawi, orang-orang yang hidup di zaman kita semua. Namun Paulus membalikan logika dunia. Saudara ini kasih lihat Tuhan bahwa sukacita dan damai sejahtera itu adalah hasil dari percaya oleh kuasa Roh Kudus. Ya, bukan dari hasil memiliki barang-barang itu. Sukacita dan damai sejahtera itu adalah hasil dari percaya saudara, dan tentunya dihasilkan oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kan ada orang yang punya banyak, Bapak Ibu Saudari, mereka punya banyak di dalam setiap hidup mereka, tetapi tidak memiliki sukacita dan damai sejahtera. Ya, ada mereka yang punya banyak secara materi, tetapi Bapak Ibu Saudari selalu hidupnya penuh dengan ketakutan, kekurangan dalam setiap hidup mereka, sungut-sungut dan lain sebagainya. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Saudara, Paulus mengajarkan sukacita dan damai sejahtera karena hasil dari percaya saudara kepada Tuhan, dan tentunya oleh kuasa Roh Kudus, bukan dari hasil memiliki itu semua dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian tadi saudara diingatkan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kata membuat melimpah-limpah tadi, Bapak Ibu, periseuo dalam bahasa Yunaninya, itu sama dengan kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Ya, saudara, jadi kelimpahan ini dalam konteks ini adalah kualitas hidup. Bukan banyaknya materi, tetapi kelimpahan di sini, saudara, berbicara mengenai kualitas hidup. Ya, kualitas hidup itu indikatornya, saudari, kita bisa bersukacita dengan apa yang ada pada kita. Bukan sukacita dengan apa yang tidak ada pada kita. Kalau saudara selalu merasa seperti itu, saudara akan selalu merasa kekurangan dalam setiap hidup saudara. Inilah kualitas hidup, indikatornya saudara bisa bersukacita dengan apa yang ada. Saudara bisa damai sejahtera dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Jadi bukan kuantitas kepemilikan yang lebih banyak dalam setiap hidup saudara, tetapi kelimpahan yang dimaksud dalam konteks ini Bapak Ibu Saudari adalah kualitas hidup, bukan kuantitas kepemilikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka jangan kejar kuantitas lebih banyak dalam setiap kepemilikan itu, tetapi kejarlah kualitas hidup. Saudara dan saya ada di channel Pastor Ndeso. Bukan saya ajar supaya saudara memiliki lebih banyak dari kepemilikan itu, tetapi saudara, supaya saudara rindu kita setiap hari di tempat ini ada kualitas hidup dalam setiap hidup saudara. Saudara tetap bisa bersuka cita walaupun saudara mungkin lagi sakit. Saudara tetap bisa damai sejahtera walaupun mungkin jawaban-jawaban doa belum tergenapi, belum terjawab dalam setiap hidup saudara. Mungkin kondisi-kondisi saudara saudara mungkin belum ada jawaban-jawaban Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tetapi tetap kita bisa bersuka cita, tetap kita memiliki damai, tetap kita masih bisa melayani Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah kelimpahan yang dimaksud. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena hasil percaya dan tentunya oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya saudara hadir setiap hari di channel ini kan, dalam setiap hidup saudara. Karena saudara tahu bahwa ada kualitas yang dibagikan di channel ini, sehingga hidupmu dan hidupku berkualitas setiap hari. Ya, kualitas hidup itu ya seperti itu. Saudara, ada sukacita dan damai sejahtera, indikatornya seperti itu. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 16 ada seorang atau dua orang yang bernama Paulus dan Silas pada saat itu. Bapak Ibu,
Mereka tidak memiliki saldo di dalam setiap hidup mereka. Bahkan mungkin saldonya sangat negatif. Ya, punggungnya berlumuran luka, kakinya terbelenggu di penjara yang paling dalam pada saat itu dalam kehidupan Paulus dan Silas. Saudara, secara pola pikir, ya ketakutan, kelangkaan, saudara, mereka ada di titik nadir itu. Mereka seharusnya takut. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka seharusnya khawatir atas setiap hidup mereka yang akan mengalami, ya akan eksekusi dalam hidup mereka. Namun mereka tidak melihat penjara Bapak Ibu Saudari, tapi mereka melihat tahta di dalam setiap hidup mereka semua. Di tengah-tengah malam mereka menyanyi-nyanyikan puji-pujian kepada Allah di dalam setiap hidup mereka. Dan hasilnya, saudara, gempa bumi terjadi di daerah tersebut. Tanah itu bergoncang, rantai itu putus, dan kepala penjara serta keluarganya ternyata selamat Bapak Ibu Saudari. Kenapa selamat? Karena pada saat itu kepala penjara berpikir bahwa Paulus dan Silas dan tentara-tentara ataupun tahanan-tahanan yang lain, maksud saya, itu seharusnya mereka kabur. Tetapi ternyata Paulus dan Silas tidak kabur. Dan akhirnya kepala penjara jadi pengen tahu resepnya di dalam setiap kehidupannya, bagaimana dia diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan akhirnya dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, oleh karena setiap kehidupan Paulus dan Silas yang memuji Allahnya di tengah-tengah malam itu. Saudara, Paulus dan Silas tidak menunggu kondisi membaik untuk bersuka cita dalam setiap hidup mereka. Mereka itu bersuka cita karena kondisi tidak mempengaruhi sumber sukacita mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka tahu, mereka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mereka bergantung penuh di dalam sukacita mereka kepada Allah yang hidup. Maka Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua, di mana saudara ya diajak untuk bersukacita dan memiliki damai sejahtera, itulah mata uang kerajaan yang tidak Bapak Ibu Saudari ya terdevaluasi oleh apapun juga dalam setiap hidup saudara. Saudara, pemaknaan yang pertamanya Bapak Ibu Saudari, bahwa sukacita dan damai sejahtera itu adalah buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22. Saudara, buah itu tidak diproduksi oleh usaha manusia, tetapi oleh aliran kehidupan dari pokok anggur yang benar ketika saudara terhubung dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara, buah itu diproduksi karena saudara memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus setiap harinya. Maka Bapak Ibu Saudara, ada buah roh itu seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Ya, terdownload terus dalam setiap hidup saudara, terdownload terus. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi buah roh itu terdownload terus dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara dan saya dijadikan manusia yang memiliki kualitas Allah dalam setiap perjalanan hidup saudara. Ingat ya, kalau saya ngomongin kualitas Allah, berarti saudara yang memiliki sifat-sifat dan nilai-nilai Allah ya di dalam setiap hidup saudara. Bukan berarti saudara dan saya Allah. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau di online tuh harus begitu ya, takutnya nanti kan dipotong lalu kemudian ya Bapak Ibu Saudari, oh itu ngajarin seperti Allah, mana bisa kita seperti Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, ya padahal Paulus mengingatkan atau dalam perjanjian baru bahwa kita ini manusia Allah. Bapak Ibu Saudari, yang seharusnya saudara berjalan dalam tuntunan, dalam kehendak Allah, walaupun saudara diberikan kehendak bebas itu. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah yang pertama. Saudara diingatkan bahwa kita dan damai sejahtera itu adalah buah roh. Jadi buah roh tidak diproduksi oleh usaha manusia, tetapi dari aliran kehidupan dari pokok anggur yang benar. Maka terhubunglah selalu dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhanmu dan Tuhanku di dalam Yesus Kristus yang kita percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ya selalu akan ada sukacita, selalu akan ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan orang-orang yang selalu terhubung dengan pokok anggur yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Saudara, yang kedua kita belajar ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus, saudara, maka kita kebal terhadap inflasi dunia. Ya, inflasi, saudara, dia bisa naik, Bapak Ibu Saudari, nanti harga-harga mungkin naik dan lain sebagainya. Tetapi ketika saudara memiliki damai sejahtera Kristus, saudara, kita kebal terhadap inflasi dunia. Ya, artinya saudari, harga boleh naik, nilai uang bisa turun dan naik, tetapi damai sejahtera Kristus itu tetap konstan, tetap stabil, karena dia berasal dari pengampunan dosa yang sudah saudara dapatkan. Dan saudara ada kepastian keselamatan yang saudara sudah dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita tetap memiliki damai sejahtera Kristus, karena kita sudah diampuni dosa kita. Karena kita boleh memperoleh kepastian keselamatan
di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi kondisi dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan tetap memiliki damai sejahtera. Ya, dalam setiap hidup saudara, bahwa saudara tahu bahwa dunia ini bukan rumahmu. Duniamu nanti Bapak Ibu Saudari adalah hidup bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Orang dunia tidak mau mengerti hal ini. Tapi Pak Pendeta, kita hidup masih di bumi ini. Iya, memang saudara dan saya masih hidup di bumi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, milikilah mindset Bapak Ibu Saudari bahwa Anda dan saya anak kerajaan. Satu ketika kita akan mengakhiri kehidupan kita di bumi ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita mulai masuk ke dalam kehidupan kekekalan yang tidak ada ujungnya di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, maka jadikanlah kehidupan di dunia ini masa persiapan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, masa persiapan saudara. Sehingga saudara dan saya pantas menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan sempurnalah kamu seperti Bapamu yang di surga yang adalah sempurna. Saudara, mari kita belajar mengenakan sifat Kristus dalam setiap hidup kita semua. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang terus disempurnakan dari hari ke sehari. Saya sudah mengingatkan ya, saudara, sempurnanya kita itu sama sempurnanya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang gelasnya seperti ini, ada yang lebih kecil lagi, ada yang lebih besar lagi. Ya, saudara, kesempurnaan kita masing-masing setiap orang itu berbeda. Tetapi standar yang harus saudara dapatkan adalah, saudara, standarnya adalah Tuhan Yesus. Tidak boleh yang lain. Standarnya Tuhan Yesus. Saudara harus mengenakan setiap sifat-sifat, nilai-nilai yang sudah Tuhan Yesus ajarkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan buah roh itu Bapak Ibu Saudari, itulah nilai-nilai Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, mari. Satu ketika ada seorang jemaat yang stres dengan tagihan kartu kreditnya Bapak Ibu Saudari. Dia datang kepada Bapak Gembala. Dia berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya ini sudah tidak bisa tidur Pak Pendeta. Pak Pendeta kaget, kenapa kamu tidak bisa tidur? Ya Pak Pendeta, karena saya memikirkan uang, saya memikirkan hutang, saya masih memikirkan cicilan ini, cicilan itu. Ya, lalu kemudian sang gembala bertanya kepada jemaatnya itu yang lagi stres Bapak Ibu Saudari. Apakah kamu punya Tuhan Yesus? Punya Pak. Apakah kamu masih punya rumah? Punya Pak. Meskipun masih kredit ya Pak. Apakah kamu punya istri yang setia? Punya Pak, istri yang setia. Apakah kamu punya anak-anak yang sehat? Punya Pak, anak-anak saya masih sehat, puji Tuhan. Lalu kemudian gembala itu, Bapak Pendetanya tertawa. Nah, masalahmu cuma satu. Kamu itu terlalu fokus pada satu hal yang kurang. Sampai lupa pada 1000 hal yang lebih dalam setiap kehidupanmu. Ya, kalau kamu mati karena stres, hutangmu itu tetap ada. Tetapi kalau kamu hidup dalam damai sejahtera, hutangmu akan selesai satu persatu. Maka jangan biarkan setan mencuri tidurmu, ya, hanya karena angka-angka itu. Itulah yang diingatkan oleh Bapak Pendeta itu kepada jemaat itu yang punya hutang. Bapak Ibu Saudari yang stres karena hutang-hutangnya. Saudara yang terkasih, maka mari di dalam setiap hidup kita semua, saudara jangan hanya fokus kepada satu masalah dalam setiap hidup saudara. Lihatlah berbagai atau berapa ribu kebaikan Tuhan yang ada di dalam setiap hidup saudara. Kalian masih punya suami yang setia, bekerja, punya istri yang setia, masih sehat semua. Anak-anak yang terus Bapak Ibu Saudari bisa sekolah, ya, bisa belajar dalam setiap hidup mereka, bahkan mereka sudah bekerja dan lain sebagainya. Kalian masih punya orang-orang yang mengasihi kalian, bersyukurlah atas setiap hal-hal itu. Saudara, mari ya praktekkan dalam satu hari, dalam seminggu. Jangan membicarakan atau menghitung atau mencemaskan uang dalam setiap hidup saudara. Coba praktekkan hal ini. Ya, fokuslah pada sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Fokuslah terhadap hal ini. Ya, coba saudara praktekkan dalam satu minggu. Tes setiap hati dan jiwamu. Jangan membicarakan atau menghitung atau mencemaskan uang dalam setiap hidup saudara. Fokuslah pada sukacita di dalam Tuhan. Ubahlah setiap ratapan-ratapanmu menjadi doa syukur. Setiap kali ada rasa khawatir datang, saudara ucapkanlah syukur minimal 3, Bapak Ibu Saudari. Yang bisa membuat saudara bersukacita di dalam Kristus saat ini juga. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ayo, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ya, gunakanlah setiap bahasa-bahasa tubuh yang mencerminkan damai. Bukan gelisah, ya, bukan mukanya
dilipat Bapak Ibu Saudari, ketika saldonya juga nggak ada ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ayo gunakan bahasa tubuh yang mencerminkan damai, jangan selalu gelisah. Jangan di mukanya dilipat tadi merenung terlalu dalam dan akhirnya saudara tidak bersuka cita. Ya, ketika saudara menghadapi masalah keuangan, ayo gunakan bahasa tubuh yang mencerminkan damai. Ya, tetaplah tenang. Sebagai bentuk iman, ya bahwa Tuhan itu memegang kendali. Tetaplah tersenyum dalam setiap hidup saudara. Tetaplah teduh, tetaplah tenang dalam setiap hidup saudara. Itulah bentuk iman, bahwa Tuhan memegang kendali dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan saudara dan saya akhirnya stres, akhirnya saudara murung, akhirnya saudara jadi lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara hidupmu jadi pesimis dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ini yang kedua. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, temukanlah sukacita dan damai sejahtera. Itulah mata uang kerajaan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara yang tidak akan terdevaluasi atau terkuras atau berkurang oleh apapun juga dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara, untuk menemukan harapan kelimpahan seperti yang Alkitab sampaikan. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus itulah jaminan kita semua. Roh Kudus itulah Bapak Ibu Saudari down payment kita semua, DP kita untuk mendapatkan kelimpahan yang kekal itu. Roma 15 tadi ayat yang ke-13 yang saudara dan saya baca. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan siapa Bapak Ibu Saudari? Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, Roma 15 ayat 13 diakhiri dengan klausa atau kalimat yang sangat penting, ya, atau ditutup dengan kalimat yang penting, oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, dalam teologi Paulus Bapak Ibu Saudari, Roh Kudus itu yaitu adalah uang muka ataupun jaminan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah jaminan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 14. Saudara, dia adalah jaminan kita semua dari warisan-warisan kekal. Dalam sistem bisnis Yunani Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi ini bukan sekedar uang kecil, ya, atau uang muka kecil. Ini adalah bagian dari pembayaran yang menjamin bahwa sisa pembayaran akan dilunasi, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi dengan kata lain, jika kita sudah menerima Roh Kudus, itu adalah bukti bahwa Allah akan melunasi seluruh janji-janjinya yang lain dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari terus aktifkan Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Dialah jaminan kita semua untuk kita beroleh, ya Bapak Ibu Saudari, kelimpahan kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, pola pikir ketakutan atau scarcity, yaitu lahir, ya, atau pola pikir keterbatasan, ya Bapak Ibu Saudari, itu lahir dari ketakutan akan tidak cukup dalam setiap hidup saudara. Namun Roh Kudus tentunya adalah bukti bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki jaminan yang cukup. Amin Bapak Ibu Saudari. Di dalam Kristus saudara dan saya sudah memiliki jaminan yang cukup. Jika Allah tidak segan-segan memberikan anaknya sendiri, Bapak Ibu Saudari, dan dia memberikan rohnya, bagaimana mungkin ia akan lalai memberikan hal-hal yang lebih kecil dalam setiap hidup kita semua. Saudara, dia akan memperhatikan setiap hidupmu. Dia akan memelihara hidupmu dan hidupku dengan sempurna. Bapak Ibu, ketika Petrus memiliki logika ketakutan, keterbatasan, kelangkaan di dalam setiap hidupannya, ya, di dalam Matius 14, dia melihat angin dan ombak. Saudara, dia hanya melihat kekuatannya sendiri yang tidak cukup melawan alam pada saat itu. Namun Tuhan Yesus memanggil Petrus pada saat itu untuk hidup di dalam logika kelimpahan iman. Jadi ketika Petrus memandang Yesus sebagai sumber, saudara, dia bisa berjalan loh di atas air dalam setiap kehidupan Petrus. Sesuatu yang mustahil secara fisika, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjalan di atas air. Tapi Petrus bisa ketika dia memandang Bapak Ibu Saudari kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mulai memandang lagi kepada angin, kepada kekurangan, dia mulai tenggelam di dalam setiap kehidupannya. Saudara, Roh Kudus itulah daya yang memampukan kita untuk berjalan di atas realitas dunia yang kacau ini. Ya Bapak Ibu Saudari, maka tenggelamlah dalam Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan tenggelam dalam ketakutan-ketakutan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidupmu dan hidupku. Saudara, maka
Ya, di dalam setiap kehidupan kita pun kalau kita belajar dari Petrus ini Bapak Ibu Saudari, ada hal-hal yang mungkin mustahil secara Bapak Ibu Saudari logika manusia. Bapak Pendeta, nanti gimana kalau benar itu terjadi, harga semua pada naik dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari jangan pernah ya membatasi setiap kuasa Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudari logika kita itu terbatas. Ya sama tadi seperti Petrus yang berjalan di atas air. Saudara, sesuatu yang mustahil secara fisika, tetapi itu terjadi di dalam setiap kehidupan Petrus. Kita pun juga demikian. Seringkali Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, kita bingung nanti gimana ya ke depan. Tuhan nanti gimana ya. Tetapi saudara, setiap hari kita bisa lewati. Setiap hari kita bisa lewati. Nanti dia berikan hikmat. Oh begini nak caranya. Nanti dia berikan marifat. Begini nak caranya. Dan lain sebagainya. Makanya prinsip hidup kita semua, yang penting setiap hari bisa dilalui. Ya, asal ada makanan pakaian cukup. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, gak usah pikirin yang lain-lain dalam setiap hidup saudara. Asal ada makanan pakaian cukup. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan memang cari uang mungkin secara logika manusia ada yang sulit. Ya, ada yang tamatan S1 belum dapat pekerja. Ada yang tamatan SMA juga belum dapat pekerjaan. Secara logika mungkin sulit cari-cari pekerjaan dalam setiap hidup kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, alamilah kuasa Roh Kudus. Bukan hanya untuk karunia-karunia spektakuler, tetapi untuk mengubah cara pikir kita. Cara mengubah metanoia kita Bapak Ibu Saudari, supaya saudara di metanoia, diubah, diperbaharui pola pikir saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo. Kuasa Roh Kudus itu bukan hanya untuk mendoakan orang supaya yang sakit itu sembuh. Ya, peristiwa-peristiwa spektakuler Bapak Ibu Saudari, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, Roh Kudus itu juga diberikan untuk mengubah cara berpikir kita. Supaya saudara di metanoia, diperbaharui dari sehari ke sehari. Roh Kudus itulah adalah Parakletos. Dialah penolong yang mengingatkan kita akan janji Tuhan. Ketika akal sehat kita berbisik, pasti kalau ini terjadi nanti kita kekurangan. Pasti kalau ini terjadi nih harga-harga naik. Semua kita pasti pusing 7 keliling dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu sebagai penolong mengingatkan kita akan janji Tuhan. Walaupun akal sehat kita berbisik tentang kekurangan-kekurangan itu. Saudara pikir saya gak pernah berpikir untuk kekurangan Bapak Ibu Saudari? Wah, maksudnya saudara berpikir mungkin saya sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta mah enak, imannya sudah begini dan lain sebagainya. Sama Pak Bu, kita sama-sama manusia. Pendeta manapun pasti juga berpikir, wah nanti gimana ya gereja, nanti gimana ya jemaat Tuhan, jemaat ini, dia nanti gimana ya anaknya, gimana nanti istrinya kalau dia berhenti bekerja di PHK dan lain sebagainya. Ada ketakutan-ketakutan itu Pak Bu. Tetapi saudara, saya bersama Ibu Gembala mempercayakan itu di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan yang pelihara setiap hidup mereka. Engkaulah gembala kami semua. Ya, saya sebagai gembala mempercayakan kepada gembala agung saya yang memanggil saya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama. Saudara, dengan Roh Kudus kita memiliki akses langsung kepada sumber kelimpahan itu. Kita tidak perlu bermeditasi atau berusaha keras untuk mendapatkan harapan. Karena harapan adalah buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka mari saudara aktifkan Roh Kudus itu di dalam setiap hidupmu dan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua. Satu ketika, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang anak kecil di Afrika sedang berjalan jauh menuju gerejanya. Saudara, dia lapar. Dia hanya memiliki satu koin kecil dalam setiap kehidupannya. Ternyata dalam perjalanan, saudara, dia melihat seorang pengemis yang lebih menderita anak ini. Ya, logika kekurangannya berkata, simpan koinmu untuk dirimu sendiri, karena hanya itu yang kau punya. Namun anak itu tergerak oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudari. Dia memberikan koin itu kepada pengemis itu. Lalu kemudian beberapa menit, ya Bapak Ibu Saudari, kemudian ketika anak itu tetap berjalan, saudara, ada seorang turis yang melihat kebaikan hati daripada anak tersebut. Dan kemudian turis itu memanggil anak tersebut dan memberikan sekantong makanan serta uang yang jauh lebih besar daripada apa yang dia punya. Saudara, anak itu belajar ketika dia menyerahkan apa yang dia anggap sedikit,
Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menggandakannya. Bukan karena perbuatannya, tetapi memang karena prinsip kerajaan bahwa tangan yang terbuka akan menerima lebih banyak daripada tangan yang mengepal karena takut kekurangan. Bapak Ibu Saudari, saudara mau berdebat sama saya tentang persepuluhan tadi ya, kayak teman-teman tadi yang mungkin ada di dalam komentar. Saudara mau berdebat apapun ya Bapak Ibu Saudari mengenai persepuluhan, saudara suka atau tidak suka, saudara setiap pemberian-pemberian itu mengajarkan kita untuk bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu cuma suka berdebat persepuluhan dan lain sebagainya, persembahan, hanya melihat praktek-praktek di dalam gereja, ya saya juga tahu ada praktek-praktek yang benar, ya Bapak Ibu Saudari, ada juga praktek-praktek yang salah. Tetapi semua prinsip persembahan itu mengajar kita semua untuk kita belajar bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk Allah itu mengingatkan setiap umat yang percaya kepada Dia, kamu itu diajar untuk bermurah hati. Kamu mau menggunakan kata persepuluhan, pertigaan, pertujuan, perduabelasan, suka-sukamu. Tetapi kalau Alkitab mengajarkan pakai persepuluhan. Tapi kalau perjanjian baru mengajarkan semua hidup kita punya milik Tuhan. Maka saya senang sekali kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu. Kalau engkau memberi karena sudah digerakkan oleh Roh Kudus dalam hatimu. Saudara ya, setiap pemberian-pemberian itu harus kita laksanakan dalam setiap hidup kita semua. Tapi ingat, jangan lupa dikomando oleh Roh Kudus. Bukan dikomando oleh saya, bukan dikomando oleh pendeta-pendeta, tapi dikomando oleh Roh Kudus. Nah masalahnya kamu dan saya tidak pernah mau untuk berhubungan dengan Roh Kudus. Tidak mau dikomando oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Makanya engkau di situ-situ saja dalam setiap hidupmu. Makanya orang terjebak antara boleh nggak persepuluhan, boleh nggak memberi ke sini? Ya kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberi ke sana, ya berilah ke sana. Kalau Roh Kudus menggerakkan kamu dan saya memberkati orang tuamu, gerakanlah ke sana setiap pemberian-pemberianmu. Tak pusing-pusing sekali kamu, Bapak Ibu Saudari, menangkap setiap makna di balik persepuluhan itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kalian berpikir, ya, oh harus seorang rabi yang kita datangkan dari Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk membahas hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gak perlu kita datangkan rabi dari Yahudi untuk mengajarkan kalian tentang persepuluhan. Kan ada ya orang-orang Indonesia yang katanya kalau kita belajar persepuluhan, oh belajar dong sama rabi ini aja udah bilang nih. Ya, bahwa nanti di Israel sendiri tidak ada persepuluhan dan lain sebagainya. Tapi pemaknaan yang lebih dalamnya saudara tangkap. Ya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan terjebak boleh atau tidak bolehnya. Ya makanya saya selalu, ya Bapak Ibu Saudari, setelah selesai seperti ini saya selalu ingatkan, gak bosan-bosan Pak Bu. Ya, karena saya percaya saudara kita sebagai hamba Tuhan pun perlu mengingatkan. Ya untuk setiap umat itu hidup di dalam kemurahan hati. Jangan kau timbun-timbun itu hanya untuk buat kepentinganmu sendiri. Yang satu ketika itu akan habis oleh ngengat dan karat. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, itulah yang ketiga ya. Jadi kita belajar Roh Kudus adalah jaminan ya kelimpahan yang kekal dalam setiap hidup saudara. Jadi sebelum membuat keputusan-keputusan finansial yang besar, saudara luangkan waktu untuk berdoa di dalam roh. Ya mintalah hikmat yang bukan berdasarkan rasa takut dalam setiap hidup saudara. Mintalah hikmat Tuhan ya dalam setiap hidupmu dan hidupku. Sebelum saudara membuat keputusan-keputusan finansial besar, luangkan waktu untuk berdoa. Ya, jadi komando kita bukan gerejamu. Komando kita bukan Bapak Ibu Saudari, Bapak pendetamu dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi komando kita, saudara bisa duduk diam di kaki Tuhan, berdoa dari tempat-tempat yang tersembunyi. Kalau ada orang-orang yang susah, saudara perlu tolonglah mereka. Kalau ada orang-orang yang perlu makan, tolonglah mereka untuk saudara berikan mereka makan. Kalau mereka butuh sekolah, tolonglah mereka. Kalau mereka memang tidak bisa sekolah, Bapak Ibu Saudari, dan saudara mampu karena itu, silahkan Bapak Ibu Saudari. Latihlah kepekaanmu untuk berbagi dalam setiap hidupmu. Saudara, kita memberi di saat kurang, itu adalah bentuk Bapak Ibu Saudari, ya Bapak Ibu Saudari, di mana kita sedang melatih kepekaan roh untuk kita berbagi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo ingatkan dirimu setiap pagi, Roh Kudus yang tinggal di dalamku. Itulah jaminan bahwa semua janji Tuhan untuk hidup saudara, ya dan amin. Ya, ingatkan setiap pagi dalam setiap hidup saudara bahwa semua janji Tuhan untuk kehidupanku dan kehidupanmu adalah ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, dunia mengajarkan kita untuk menghitung kelimpahan berdasarkan saldo rekening. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada kesempatan saat hari ini untuk menghitung kelimpahan berdasarkan
janji firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jadi Roma 15 ayat 13 bukan hanya sebuah doa, tetapi sebuah deklarasi ya dari setiap orang-orang percaya. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah deklarasi kita semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Saudara, ada perubahan pola pikir dari scarcity tadi kepada kelimpahan ya, dan itu tidak terjadi semalam dalam kehidupan kita semua, tetapi dimulai ketika kita berhenti memandang kepada krisis ekonomi. Kita berhenti memandang kepada setiap hutang-hutang dalam kehidupan kita semua. Kita berhenti memandang pada setiap kekurangan-kekurangan dalam setiap hidup saudara, dan mulai memandang kepada Yesus yang telah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ingatlah dalam setiap hidup kita semua, jangan hitung kekuranganmu, hitunglah janji-janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua tadi saudara diingatkan, jangan takut akan kehabisan, karena sumbermu itu tidak akan pernah habis dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir, saudara diingatkan, hidupmu bukan ditentukan oleh isi dompetmu, tetapi hidupmu ditentukan oleh isi hatimu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, biarlah saudara bisa belajar untuk keluar dari mentalitas kemiskinan dan masuk ke dalam kelimpahan kerajaan sorga, di mana sukacita dan damai sejahtera terus mengalir, melimpah. Bukan karena kita kaya di dunia Bapak Ibu Saudari, tapi karena kita kaya di dalam Kristus. Ya, tangkaplah pesan ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya percaya ketika saudara dan saya datang ya di channel ini, saya cuma berdoa supaya saudara memiliki kerendahan hati dan ketulusan. Nanti dari kerendahan hati dan ketulusan itu, Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita semua. Jadi ketika saudara mendengar khotbah Bapak Ibu Saudari, saudara dengarkanlah ya apa yang menjadi pesan Tuhan. Selalu saudara mau ambil, Tuhan apa yang menjadi pesanmu hari ini dalam setiap hidupku. Ya Bapak Ibu Saudari, gak usah berdebat Bapak Ibu Saudari, capek kita berdebat dalam setiap hidup saudara dan saya ya. Saudara, jadi kalau di channel ini saya meminimalisir perdebatan Bapak Ibu Saudari. Kalau memang saudara tidak terberkati, silakan saudara monggo ya ke channel yang lain. Kalau saudara terberkati, saudara menangkap pesan Tuhan dalam setiap hidupmu, ayo hidupi dalam setiap hidup saudara ya. Kita udah lelah dalam setiap hidup kita semua Bapak Ibu Saudari ya, oleh pergumulan hidup masing-masing. Lalu kemudian ketika kita memberitakan firman, ketika kita mau menginjil, masih mau didebatin Bapak Ibu Saudari, capek deh gitu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ayo, daripada kamu berdebat, mendingan kamu menginjil setiap waktu, supaya setiap jiwa-jiwa itu diselamatkan di dalam kemurahan Kristus. Tentunya setiap hari dalam setiap kehidupan pelayanan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa biar firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala pengharapan kami datang kepadamu saat ini bukan dengan berpura-pura kuat, tetapi dengan mengakui setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau tahu ya Allah, betapa seringnya hati kami gelisah. Engkau tahu ya Bapa, berapa banyak malam kami semua yang terjaga karena kami terlalu sibuk menghitung setiap kekurangan kami. Padahal Engkau telah berjanji untuk mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami mau bertobat pada kesempatan saat hari ini. Ampuni kami karena lebih sering memandang saldo rekening daripada memandang janji-Mu. Ampuni kami Tuhan karena lebih percaya pada berita-berita ekonomi maupun perang daripada firman-Mu yang kekal dalam setiap hidup kami. Ampuni kami karena membiarkan mentalitas ketakutan, bahkan mentalitas kekurangan hadir di dalam setiap hati dan jiwa kami. Dan itu menguasai cara kami berpikir, cara kami memberi, cara kami hidup. Tuhan, mulai saat hari ini, dengan kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kami mendeklarasikan kembali, kami bukan budak dari kekhawatiran. Kami bukan lagi tawanan dari ketakutan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan lagi Tuhan Yesus tawanan itu semua. Kami adalah anak-anak raja di atas segala raja. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Dan kami memilih hari ini untuk mengubah setiap pola pikir kami semua. Dari aku tidak punya, menjadi Tuhanku memiliki segalanya. Dari aku takut kehabisan, menjadi sumberku tidak akan pernah habis dalam setiap hidupku. Dari aku harus bertahan, menjadi aku dipanggil untuk berkelimpahan di dalam setiap hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami letakkan seluruh masa depan kami di dalam setiap kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu saja.
setiap apa yang kami perlukan, baik itu tagihan, cicilan, setiap kebutuhan anak-anak kami, setiap mimpi-mimpi kami yang mungkin belum terwujud, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, tetapi kami tahu siapa yang memegang hari esok di dalam setiap hidup kami. Jadikan kami, ya Tuhan, saksi-saksi-Mu. Jadikan kami saluran berkat, bukan penampung yang selalu takut bocor di dalam setiap hidup kami semua. Ajar kami memberi dengan sukacita, melayani dengan kerelaan, dan hidup dengan keberanian. Bukan karena kami kaya di dunia ini, tetapi karena kami kaya di dalam Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah menyelamatkan kami, pribadi yang sudah menyucikan kami, menguduskan kami, menyelamatkan hidup kami semua, dan kami bersyukur. Diberkatilah setiap hidupmu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, cucu-cucumu, opa-omamu, diberkati oleh karena Tuhan. Dan siapapun yang tinggal di dalam rumahmu diberkati oleh karena Tuhan melalui setiap kehidupanmu. Dan apapun yang kau kerjakan, baik bisnis, usahamu, setiap pekerjaan-pekerjaanmu, setiap rumah tanggamu, boleh Tuhan berkati. Bahkan setiap studimu, boleh Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap hidupmu hari ini boleh menerima kelimpahan yang berasal daripada surga di dalam setiap keluarga-keluarga kecilmu semua, dimanapun kalian berada. Terimalah berkat-berkat jasmani ini, terimalah berkat-berkat rohani ini di dalam setiap hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang memelihara hidupmu dengan tidak berkekurangan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentarnya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share, saudara bisa repost, saudara bisa follow Pastor Deso, saudara bisa subscribe, saudara bisa menerbangkan gift, saudara juga bisa berbagi donasi lewat super chat, super thanks. Jikalau itu pun saudara terberkati, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara tidak terberkati, enggak apa-apa Pak Bu, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, silakan. Kalau Bapak Ibu Saudari terberkati, saudara bisa tap-tap, saudara bisa berbagi gift, saudara bisa, ya Bapak Ibu Saudari berkomentar tadi seperti yang saya sampaikan, bersih jiwa, menyegarkan dari kota kalian masing-masing. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya terima kasih buat kalian semua. Saudara sekali lagi, ya ada beberapa pengumuman di channel Pastor Deso setelah seperti ini Bapak Ibu Saudari. Saudara di channel Pastor Deso, terima kasih juga buat setiap teman-teman semua yang sudah mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan, donasi, support, kolekte, apapun namanya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Tuhan memberkati kalian semua, ya, dan keluarga tentunya buat setiap dukungan-dukungan yang kalian berikan kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara mari terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua, ya. Saudara di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, taburan syukur kita di hadapan Tuhan. Itulah tanda cinta kita atas setiap kebaikan Tuhan, ya, dalam setiap kehidupan kita semua hari ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, itu persembahan syukur kita hari ini sebagai taburan syukur. Yang kedua, saudara, kita ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Nah, kata persepuluhan saudara mau pakai itu pertujuan boleh, pertigaan boleh, per-12an boleh, ya. Tetapi kalau Alkitab kan mengajarkan persepuluhan Bapak Ibu Saudari. Nah, itu milik Tuhan, ya, sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur. Saudara mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus dalam setiap kehidupan saudara, ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, jenis persembahan yang ketiga di channel Pastor Deso ada investasi misi atau persembahan misi. Ini khusus saudara untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK, ya Bapak Ibu Saudari. Dukunglah mimpi besar kami membangun rumah Tuhan dan mencetak generasi cerdas melalui pembukaan TK ini Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika saudara rindu memberikan persembahan-persembahan ini, saudara bisa masuk ke bio profil saya di TikTok atau di deskripsi video saya sudah sematkan semua Bapak Ibu Saudari. Itu ada BCA atau ada juga yang social bus, ya. BCA atas nama istri saya diperuntukkan buat teman-teman semua yang ada di Indonesia karena lebih memudahkan. Di 7650478856 atas nama Angelin Magdalena, itu Ibu Gembala istri saya.
Atau Bapak Ibu Saudari bisa menggunakan social bus. Kalau saudara ada di Malaysia, di Singapura, di Cina, di Hong Kong, atau di negara-negara yang lain, Bapak Ibu Saudari, saudara rindu mendukung channel Pastor Deso, saudara bisa menggunakan social bus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa daftar di sana, lalu itu lebih memudahkan untuk saudara mendukung channel Pastor Deso. Atau saudara tahu bagaimana saudara bisa mendukung channel ini lewat negara saudara masing-masing ke rekening BCA di channel Pastor Deso, silahkan. Kalau Bapak Ibu Saudari saudara tahu caranya masing-masing, silahkan saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada. Jadi temukanlah ketenangan di tengah-tengah kesibukan saudara lewat program di channel Pastor Deso namanya Daily Refresh dan Reset setiap setengah 8 pagi. Ya seperti ini Bapak Ibu Saudari, jadi awali pagi saudara dengan energi yang baru dan hadirat Tuhan yang tentunya menyegarkan di setiap jiwamu ya setiap harinya. Live-nya di TikTok dan juga di YouTube setiap hari setengah 8 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, Senin sampai Sabtu. Nanti minggunya kita ibadah online Bapak Ibu Saudari jam 7 pagi dan jam 5 sore ya, hari minggunya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ada program bersih jiwa menyegarkan jam setengah 7 malam. Ini saya masih usahakan setiap Senin, Kamis dan Sabtu Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saya tidak bisa live, ya malamnya saya Bapak Ibu Saudari mohon dimaafkan ya, karena ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan. Jadi kami terus mengusahakan untuk program malam ini, nama programnya Bersih Jiwa Menyegarkan setiap setengah 7 malam. Nah saudara bisa lihat setengah 8 pagi sama setengah 7 malam. Ya saudara, semua waktu Indonesia Barat, saudara temukanlah kekuatan ekstra setiap Senin, Kamis dan Sabtu malam-malam ini. Jadikan gadget kita sebagai mezbah syukur di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudari, itulah pengumuman yang kedua ya. Jadi pengumuman yang ketiga, kalau saudara rindu, saudara kami hadir untuk melayani kalian dengan sepenuh hati lewat pelayanan firman. Ya Bapak Ibu Saudari, pelayanan firman di kantor, di komunitas kalian, di keluarga, di komsel, di pekerjaan. Kalau kalian rindu, ada komunitas-komunitas rohani dan Pastor Deso membagikan kebenaran firman Tuhan di komunitas-komunitas itu. Saudara bisa kontak nomor WA kami ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan di 085175292029. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan hari ini buat kalian yang rindu masuk ke grup WA kami, jangan lupa catat tadi nomor WA saya. Lalu kemudian saudara sampaikan, Pastor nama saya ini, lalu kemudian dari kota ini rindu masuk ke grup WA. Ya nanti setelah itu baru saya kasih linknya Bapak Ibu Saudari. Karena kalau saya kasih link terlebih dahulu nanti saya di-ban lagi di WA itu Bapak Ibu Saudari. Jadi maaf ya buat teman-teman semua yang masih mengantri untuk masuk. Pastor Deso belum bisa memasukkan, mohon dimaafkan dulu hari-hari ini. Nanti saya cari caranya lagi ya. Tetapi itu yang paling memudahkan, saudara WA dulu terhadap kami. Nanti saya akan berikan langsung nomor ataupun linknya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota-kota yang ada di Indonesia, dari kota-kota yang ada di Singapura, dari kota-kota yang ada di Malaysia, ya di Hong Kong, di China, di Australia, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Thank you ya, dari Papua juga terima kasih yang hadir, Pak Zulfi, Rumada Tamba, terima kasih teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ibu Liswanli, thank you. Ya Bu Elizabeth, thank you. Rostiana Butar-Butar, thank you. Ya teman-teman semua, Bu Mesak, thank you. Ya masuk saja nanti ya. Kalau belum masuk, Bu Juni, thank you, bisa masuk ya di grup WA Pastor Deso Home tadi ya. Haleluya. Nomornya ada tadi Bu. Ibu bisa catatnya langsung. Ya nanti kalau Ibu bisa masuk ke bio profil saya, masuk di sana. Nomornya ada. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Atau saya sampaikan lagi nomornya di mana tadi. Ya di BCA 7650478856 Angelin Magdalena. Ya Bapak Ibu Saudari, itu ya Bu Mesak. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, ingatlah saya tidak takut untuk membagikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang saya pahami. Saya pun tidak takut memberitakan pengumuman-pengumuman sesuai dengan apa juga yang saya pahami sebagai hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, silakan saudara mau bergabung lewat pelayanan Pastor Deso silakan. Saudara mau mendukung lewat pelayanan Pastor Deso juga silakan. Tidak mau mendukung juga no. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudari, ora opo-opo. Ya Bapak Ibu Saudari kata orang Jawa. Ya, jadi ayo Bapak Ibu Saudari, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berbagi waktu, yang sudah juga berbagi tadi tap-tap layar.
Terima kasih buat kalian semua. Ya, jadi kalau kalian pengen dekat lebih dalam lagi dengan pelayanan Pastor Deso, saudara bisa gabung di WA kami. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa, teman-teman semua rindu didoakan atau saudara punya pergumulan-pergumulan khusus yang mau didoakan, sekarang masuknya juga jangan di inbox TikTok ya Bapak Ibu Saudari, tapi masuknya di WA saya saja. Saudara bisa langsung catat nomor WA tadi, langsung chat saya, Pastor, doakan ini, nanti mungkin saya akan telepon, mungkin nanti saya akan video call Bapak Ibu Saudari kalau waktunya semua memungkinkan. Pada waktu di mana saya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan memang tidak lagi sibuk ya Bapak Ibu Saudari, jadi maaf dimaklumi, mohon maaf. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setiap setengah 8 pagi dan setiap setengah 7 malam bersama Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari, setiap hari, kalau pagi, kalau malam, Senin, Kamis, Sabtu ya. Jadi buat di alarm masing-masing ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara tertinggal ya pelayanan khotbah-khotbah saya setiap harinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan bisa tonton channel YouTube Pastor Deso. Kalau masih ketinggalan ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau saudara setiap hari menonton ya saudara nggak perlu lagi nonton YouTube saya. Tapi mungkin saudara ada yang ketinggalan, saudara bisa tonton. Karena itu pembelajarannya sangat baik Bapak Ibu Saudari yang saya tampilkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa tonton pembelajarannya. Kalau ada yang tertinggal, mungkin paginya saudara tidak bisa, siangnya saudara bisa tonton kembali, atau malamnya, atau besoknya Bapak Ibu Saudari ya. Sesuai dengan saya upload khotbah-khotbah itu setiap harinya. Kadang saya upload di jam 12 siang, kadang di jam 3, atau kadang besoknya saya baru bisa upload Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi ya, saudari saya nggak bisa langsung upload karena butuh proses semua ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat setiap teman-teman semua. Buat kalian yang ada di kota Depok, saudara rindu untuk datang ke gereja di mana Pastor Deso layani. Saudara, ibadah kita jam 10 pagi itu di daerah Depok Timur. Silakan bagi Bapak Ibu Saudari yang dekat di daerah Depok, saudara bisa join, saudara bisa bergabung untuk beribadah bersama dengan Pastor Deso dan Bu Gembala. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke, jam 10 pagi di daerah Depok Timur. Nanti saudara pokoknya semua chat aja lewat WA ya. Kalau saudara pengen tahu alamat lengkapnya semua. Thank you buat teman-teman semua. Terima kasih. Juga mohon maaf kalau saudara ada kata-kata saya yang melukai Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Atau mungkin di hatimu tidak berkenan. Mohon maaf juga buat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi tidak bermaksud untuk seperti itu ya. Untuk melukai saudara. Saya hanya rindu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tulus, dengan benar. Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya mimbar yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu Saudari kita harus belajar tulus ya Bapak Ibu Saudari untuk membagikan setiap kebenaran-kebenaran itu tentunya sesuai dengan isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung. Thank you ya teman-teman semua. Sampai bertemu kembali kepada lewat pelayanan Pastor Deso. Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. God bless you ya. Itu anak saya yang terakhir.